Rudi lahir di kawasan kumuh, tepatnya di Tangerang Kabupaten. Bapaknya adalah seorang pemulung, sementara ibunya juga bekerja seorang pemulung. Rudi tidak punya tempat tinggal sama sekali. Keluarga itu berpindah-pindah. Mereka tidur dimanapun, kadang di halte bis, kadang di emperan toko, atau di pos ronda warga. Gerobak butut yang sudah dimodifikasi itulah menjadi rumah yang bisa dibawa-bawa oleh bapaknya Rudi. Sejak kecil, Rudi hidup di dalam gerobak. Kalau bapak dan ibunya sedang mencari barang rongsokan, maka Rudi duduk di dalam gerobak itu sambil memegang mainan bekas yang bapaknya temukan di rongsokan. Sejak kecil, Rudi memang sudah dibawa susah, tapi anak itu tampaknya terbiasa dengan kondisi yang sangat keras. Dia tahan akan hujan dan panas jalanan. Hingga pada suatu hari, Rudi pun beranjak dewasa. Awalnya dia sempat bekerja di salah satu bengkel motor sebagai tukang tambal ban. Sementara bapak dan ibunya masih tetap mulung di jalanan. Awalnya semua baik-baik saja. Rudi dengan jujur dan ikhlas kerja di bengkel itu. Nah, hingga pada suatu hari, ada seorang pemuda bernama Komar. Dia mendekat ke bengkel itu sambil menyeret motornya. Ternyata motornya itu kempes, ban belakangnya ketusuk paku. Komar sangat senang karena dia melihat ada bengkel di pinggir jalan. Segera dia mempercepat langkahnya sambil menyeret motornya itu. Setibanya di bengkel, bannya bocor ya mas? Tanya Rudi pada Komar. Oh iya nih mas, tolong dibantu ya, ucap Komar. Segera Komar duduk di atas kursi kayu sambil memperhatikan motornya yang sedang ditambal oleh Rudi. Setelah beres, Komar pun menghampiri Rudi. Mereka pun ngobrol dengan akrab seolah-olah sudah kenal sejak lama. Padahal Rudi baru melihat Komar hari itu. Gaji kau di bengkel ini berapa ha? Tanya Komar. Rudi dengan polos menyebutkan gajinya itu. Ah, kecil sekali, timpal Komar. Kau mau nggak gabung dengan geng kami? Tanya Komar. Geng apa itu? Rudi balik bertanya. Geng motor. Untungnya banyak loh. Kita bisa dapat uang dari sana, ucap Komar. Emang berapa uangnya? Tanya Rudi. Anak itu mulai tertarik. Ah, pokoknya tidak terbatas. Kalau kau mau, datang saja ke alamat ini. Komar menyodorkan sebuah kertas kecil. Di sana ada alamat yang tertera. Rudi pun mengambil kertas itu, lalu mencoba untuk membacanya. Walaupun Rudi tidak pernah mengenyam sekolah formal, tapi dia bisa membaca karena ibunya Rudi mengajarinya membaca dari sejak kecil. Oke deh, nanti saya ke sana, ucap Rudi. Komar pun tersenyum. Pokoknya duitnya pasti banyak, kata Komar. Dia mencoba untuk menggoda Rudi. Rudi pun mengangguk. Dia tersenyum tipis, dan mulai saat itu, geng motor adalah salah satu harapan bagi Rudi untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dia tidak tahu persis bagaimana seorang geng motor menciptakan uang, tapi entah kenapa dia sangat percaya pada Komar. Nah, selang 2 hari, Rudi tiba-tiba saja menghilang dari bengkel itu. Bosnya Rudi kelimpungan karena dia kehilangan karyawan. Rudi ini tidak pamit sama sekali. Dia nyelonong gitu saja dan hilang seperti ditelan alam. Si Rudi kemana sih? Tanya bos bengkel. Minggat kali pak, nggak betah. Ya udah biarin aja. Timpal rekannya Rudi yang juga kerja di bengkel itu. Alah, dasar anak tidak tahu diuntung, ucap bos bengkel. Sementara itu, Rudi berdiri di depan pabrik yang usang. Pabrik itu seperti tidak berpenghuni, atau bisa dibilang terbengkalai. Gerbangnya berkarat dan juga bolong di sana-sini. Namun, gerbang itu terbuka sedikit, sehingga muat untuk badan orang dewasa. Rudi pun masuk ke halaman pabrik. Halaman pabrik juga sudah sangat tidak terawat. Rumput-rumput liar menjalar di mana-mana. Rumputnya itu panjang sekali, mungkin sepinggang orang dewasa. Untung saja ada jalan setapak di sana, sehingga Rudi bisa mengikuti jalan setapak itu. Ternyata, jalan setapak itu menuju pintu pabrik. Dari luar pabrik itu, Rudi mendengar sayup-sayup percakapan sekelompok lelaki. Entah apa yang sedang mereka bahas. Rudi perlahan menghampiri pintu pabrik itu. Dia mengintip. Di sana, Rudi melihat komplotan lelaki berjaket hitam. Di belakang jaket mereka ada gambar tengkorak dan tulisan Get.
GTX. GTX adalah sebuah geng motor yang sangat ditakuti di berbagai kota. Anggotanya sudah banyak. Beberapa orang memang tertangkap oleh polisi. Namun, anggota GTX tentu tidak kapok. Mereka akan terus meneror jalanan dan ugal-ugalan. Salah satu anggota GTX menoleh pada Rudy. "Siapa kau?" tanya anggota GTX. "Rudy ya," kata Komar. "Ternyata anak itu juga ada di dalam pabrik." "Ternyata kau datang juga, Rudy. Ayo, masuk," pinta Komar. Rudy pun menuruti kemauan temannya itu. Dia berdiri di antara para anggota geng motor senior. "Kenalin teman-teman, ini Rudy," ucap Komar. Komar memang salah satu anggota yang berpengaruh dalam geng motor. Tak jarang, Komar dipinta oleh pemimpin GTX untuk memimpin kelompok kecil di suatu kota. Kelompok kecil itu tentunya adalah geng motor GTX yang selalu meneror warga tengah malam. "Oh, jadi kau mau gabung dengan GTX? Yakin bisa?" tanya salah satu temannya Komar. Rudy pun mengangguk. Seketika saja, semua orang yang ada di dalam pabrik itu tertawa. Tawa mereka sangat lepas dan terbahak-bahak. "Ya sudah, kalau sanggup, kita ospek sekarang aja," kata temannya Komar. Komar pun tersenyum. "Kau beneran mau gabung GTX?" tanya Komar. Dia ingin si Rudy ini yakin akan pilihannya. "Bener mas, saya bener-bener mau jadi anggota geng motor. Lagi pula, saya sudah berhenti kerja," ucap Rudy. "Hah, yang benar kau?" tanya Komar. Wajahnya tampak semeringah. "Iya mas, saya udah berhenti. Saya tidak betah dengan gajinya yang kecil," kata Rudy. Segera Komar merogoh uang 500.000, lalu memberikan uang itu pada Rudy. Ini adalah uang DP sebagai anggota geng. Tapi setiap anggota baru harus diospek dulu, kata Komar. Rudy sendiri tidak tahu istilah ospek. Dia tampak pelanga-pelongo. Ospek itu adalah simpelnya syarat untuk menjadi anggota baru. Itu ajalah, ucap Komar. "Oh gitu," ucap Rudy. Komar pun mengangguk. "Apa kau sudah siap menjalani ospek ini?" tanya Komar pada Rudy. Rudy pun mengangguk. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Seketika saja, semua komplotan geng motor itu mengelilingi Rudy. Dan dengan sekejap, mereka pun memukuli Rudy dengan sangat keras. Ada yang meninju wajahnya, ada yang menendang punggungnya, dan ada juga yang menginjak-injak kakinya. Rudy meminta ampun, dia kesakitan. Tapi komplotan geng motor itu tak kenal ampun. Kalau ada anggota baru yang mau gabung dengan geng motor, maka mereka harus menjalani ospek seperti itu. Dipukuli habis-habisan oleh anggota geng motor. Sekitar 5 menit kemudian, Komar pun menyuruh teman-temannya untuk berhenti memukuli Rudy. Namun Rudy sudah bonyok, darah keluar dari mulutnya. Dia juga mimisan, wajahnya bonyok, punggungnya memar, kakinya juga memar. "Ayo, bangun," kata Komar pada Rudy. Namun, Rudy tidak sanggup untuk bangkit, sehingga dia dibantu oleh geng motor lainnya untuk bangkit. "Ampun bang," rintih Komar. Sudah selesai. Kau sekarang menjadi bagian dari geng kami. Selamat ya," ucap Komar. Rudy pun tersenyum, tapi dia masih kesakitan. Keesokan harinya, Rudy mendatangi kembali markas geng motor itu. Rudy senang karena Komar memberinya sebuah motor. Ya, itu adalah motor modifikasi yang biasa digunakan untuk beraksi di jalanan. "Rudy, nanti jam 11 malam, kita langsung turun ke jalan ya." Tepat jam 11 malam, komplotan geng motor itu keluar dari markas. Mereka dengan santai menyusuri jalanan sambil menunggangi motor-motor modifikasi. Tak lupa, mereka juga menenteng sebuah senjata untuk mengintimidasi siapapun yang ada di jalan. Tak lama kemudian, korban pertama pun terlihat. Dari kejauhan, tampak ada seorang pemuda yang mengendarai sebuah motor. Segera, komplotan geng motor itu mengejar si pemuda tersebut. Dan tak butuh waktu lama, mereka pun berhasil mengejarnya. "Woi, berhenti kau," kata Komar. Pemuda itu pun berhenti. Komplotan geng motor langsung menodongkan senjata. "Bagi duit,"
ucap Komar. Karena ketakutan, si pemuda itu langsung menyerahkan beberapa lembar uang pada Komar. Komar tidak puas, dia langsung menguras semua isi dompet lelaki itu. Sudah, sana pergi, ucap Komar. Setelah dia menerima uang, dia pun menyuruh anak itu untuk pulang. Kemudian, komplotan geng motor itu kembali menyusuri jalanan. Mereka mencari mangsa yang sedang keluyuran malam-malam. 2-5 orang berhasil ditodong. Para komplotan geng motor itu mendapatkan uang yang cukup banyak. Uang tersebut dibagi rata agar para anggota geng motor punya penghasilan. Rudy senang menjalani profesi seperti itu. Dia merasa dirinya menjadi jagoan, merasa hebat, dan merasa tidak terkalahkan. Karena Rudy ini banyak teman-temannya. Rudy tidak pernah cerita kalau dia sekarang menjadi anggota geng motor. Apalagi ke orang tuanya. Sudah lama sekali Rudy tidak bertemu dengan orang tuanya itu. Karena sampai saat ini, kedua orang tuanya Rudy masih menjadi nomaden. Artinya, mereka tidak punya rumah dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tepat di malam Jumat, Rudy dan para anggota geng motornya kembali beraksi. Kali ini ada sebuah jalan lintas yang akan didatangi Rudy. Nah, di jalan itu biasanya banyak muda-mudi yang sedang nongkrong. Dan para geng motor akan menodong mereka. Tepat jam 12 malam, akhirnya Rudy dan komplotan geng motornya melihat komplotan muda-mudi yang sedang nongkrong. Segera, mereka pun menghampiri muda-mudi itu. Tentu Rudy membawa senjata. Dan setelah mereka menodongkan senjata pada para pemuda itu, seketika saja komplotan pemuda dengan kompak mengeluarkan sebuah pistol, lalu menodongkannya pada anggota geng motor. Ternyata muda-mudi itu adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Rudy dan kawan-kawannya langsung angkat tangan. Kecuali Komar, dia tidak takut sama sekali. Ayo, tembak saja, kata Komar. Karena jengkel, polisi itu pun menembak kaki Komar. Tapi anehnya tidak mempan. Ternyata si Komar ini bukanlah orang sembarangan. Dia punya ilmu kebal. Dasar polisi bajingan, kata Komar. Dia pun menyabetkan senjatanya tepat di kepalanya polisi. Tapi untungnya polisi itu berhasil menghindar. Lalu ia dengan sekuat tenaga menendang dada Komar sampai terpental. Senjata yang ada di tangannya Komar pun terlepas. Segera para anggota polisi itu meringkus Komar. Tapi Komar melawan. Dia mengeluarkan pisau kecil yang terselip di sela-sela kakinya. Kemudian pisau itu ia sabetkan sembarang arah hingga mengenai perut para polisi. Karena panik, polisi itu langsung mengeluarkan sebuah peluru emas. Peluru emas itu memang selalu disediakan untuk mengantisipasi napi yang punya ilmu kebal. Peluru tersebut bukanlah peluru sembarangan. Dan bukan hanya peluru emas. Seorang kiai sudah membacakan doa-doa pada peluru itu agar mampu menembus kulit orang yang punya ilmu hitam atau bahkan ilmu kebal. Dengan sigap, pistol ditodongkan ke wajahnya Komar. Tapi Komar malah tertawa terbahak-bahak. Dia sangat percaya diri kalau peluru tidak mampu menembus tubuhnya. Karena jengkel, akhirnya Pak Polisi itu menembak Komar tepat di kepalanya. Dan ajaibnya, peluru itu berhasil menembus wajah Komar. Lelaki itu pun mati begitu saja. Sementara itu, Rudy dan komplotan geng motor lainnya digelandang ke kantor polisi. Mereka semua diberi hukuman yang setimpal alias dipenjara. Nah, seperti itulah kisah tentang geng motor naas yang punya ilmu kebal. Konon katanya, Komar memang sangat sulit untuk ditangkap hingga para polisi memutuskan untuk memberi pelurunya sebuah mantra atau doa-doa agar peluru itu mampu menembus kulitnya si Komar. Selesai.